Oke, mari kita bongkar sesuatu yang mungkin nggak pernah diajarkan di sekolah. Konspirasi celengan. Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, kenapa kita seolah dibiarkan miskin? Padahal kita hidup di tengah harta karun negara kita sendiri? Siapin diri Anda, karena apa yang akan kita bahas ini bakal membuka mata lebar-lebar. Kita mulai dengan angka yang jujur aja gila. 300 triliun rupiah. Itu bukan angka main-main. Segitu banyaknya uang rakyat Indonesia yang lenyap setiap tahun, terbang ke luar negeri, dan masuk langsung ke kantong bandar judi online. Setiap detik uang kita bocor. Dan biar jelas ya, angka ini bukan cuma statistik di layar, ini adalah biaya kesempatan yang luar biasa mahal. Ini adalah uang yang bisa dipakai untuk membangun ribuan sekolah, ribuan rumah sakit, dan menjamin masa depan anak-anak kita. Semuanya hangus cuma karena satu tombol spin. Nah, ini yang bikin kita harus mikir lebih dalam. Kenapa sih dari kecil kita cuma diajarkan, ayo rajin menabung? Kenapa nggak ada kurikulum yang ngajarin kita gimana caranya memiliki sebuah perusahaan? Apa jangan-jangan kita memang sengaja didesain untuk jadi masyarakat yang takut sama resiko, sementara pihak lain di luar sana berpesta pora di atas ketidaktahuan kita? Oke, sekarang kita masuk ke segmen pertama, jebakan bernama rajin menabung. Iya, Anda nggak salah dengar, jebakan. Sejak kita kecil, kita seolah didoktrin untuk menabung. Emang bagus buat disiplin, tentu. Tapi kalau kita lihat dari kacamata ekonomi makro, ini tuh kayak propaganda halus. Kenapa? Karena bunga tabungan Anda itu hampir selalu kalah telak sama inflasi. Artinya, secara teknis, nilai uang yang Anda simpan di bank itu terus menyusut setiap tahun. Anda sedang dimiskinkan, tapi pelan-pelan. Inilah yang membawa kita ke konsep kreditor murah. Jadi begini simpelnya, saat Anda menabung, Anda itu sebenarnya cuma minjemin uang ke bank dengan bunga yang super kecil. Nah, bank kemudian muterin uang Anda itu jadi kredit ke perusahaan-perusahaan raksasa atau bahkan diputar di pasar modal dan mereka dapat untung berkali-kali lipat. Seperti yang kutipan ini bilang, kita itu dididik jadi masyarakat yang takut resiko. Takut sama saham karena dibilang judi. Padahal ironisnya, institusi tempat kita nabung itu justru lagi pesta di pasar modal pakai uang kita. Jadi, poinnya jelas banget. Sudah saatnya kita berhenti cuma jadi kreditor murah dan mulai jadi pemilik. Oke, sekarang kita beralih dari jebakan yang halus tadi ke sebuah lubang hitam yang nyata dan benar-benar merusak judi online. Mari kita hadapi fakta pahit ini. Menurut data PPATK, 359 triliun rupiah. Sebanyak itulah uang yang berputar di judi online. Ini adalah kebocoran skala nasional. Uang ini nggak berputar untuk membangun ekonomi di dalam negeri sama sekali. Fenomena ini punya nama, penghancuran modal atau capital destruction. Ini adalah pemusnahan modal secara massal dan nggak produktif. Begitu Anda tekan tombol spin dan kalah, detik itu juga uang Anda langsung terbang ke luar negeri. Akibatnya, rupiah melemah dan ekonomi kita jadi melambat. Perbedaannya itu kayak langit dan bumi. Judi slot itu negative sum game. Artinya permainannya secara matematis memang didesain supaya dalam jangka panjang Anda pasti kalah dan modalnya lari keluar. Sementara investasi saham itu positive sum game. Kalau perusahaannya tumbuh, nilai investasi Anda ikut tumbuh. Dan yang terpenting, modalnya tetap berputar di sini, membangun ekonomi nasional kita. Oke, kita sudah lihat masalahnya segede apa. Sekarang, gimana kalau kita lihat solusinya? Mari kita masuk ke sebuah simulasi yang sangat kuat. Simulasi kekuatan rakyat. Ayo kita berandai-andai sejenak. Apa coba yang bakal terjadi kalau uang judi sebesar 286 triliun rupiah tahun lalu itu kita alihkan? Bukan masuk ke kantong bandar, tapi kita investasikan ke Bursa Efek Indonesia. Jawabannya luar biasa. Indonesia bakal punya pasukan investor domestik terkuat di Asia. Kita nggak perlu lagi cemas kalau investor asing tiba-tiba tarik dananya. Karena rakyat kita sendiri yang jadi pengendali utama atas perusahaan-perusahaan kebanggaan nasional. Dan coba lihat dampaknya. Negara bisa langsung dapat ratusan miliar dari pajak transaksi.
Rakyat, kita semua, bisa dapat total 14 triliun rupiah per tahun dari bagi hasil dividen. Ini uang produktif yang halal. Perusahaan-perusahaan kita dapat modal segar untuk ekspansi, bangun pabrik baru yang artinya membuka banyak sekali lapangan kerja baru. Angka pengangguran turun karena kekuatan uang kita sendiri. Semua ini membawa kita ke sebuah perubahan pola pikir yang paling fundamental, yaitu berubah dari seorang pemimpi menjadi seorang pemilik. Selama ini, mungkin kita cuma diposisikan sebagai konsumen. Kita cuma bisa beli produknya. Sudah saatnya kita naik kelas. Kita harus jadi pemilik yang bukan cuma pakai produknya, tapi juga ikut memiliki sebagian kecil dari perusahaan yang membuatnya. Coba deh, ingat kutipan ini baik-baik. Kemajuan sebuah bangsa itu nggak diukur dari seberapa rajin rakyatnya nabung di bawah bantal, tapi dari seberapa banyak rakyatnya yang punya aset produktif. Itulah kunci kemakmuran yang sesungguhnya. Jadi, poin utamanya sebenarnya simpel. Kemajuan ekonomi Indonesia itu nggak butuh keajaiban atau sulap. Ia cuma butuh satu hal, warga negara yang sadar kalau mereka adalah pemilik sah atas seluruh kekayaan di negeri ini. Jangan lagi mau jadi penonton di tanah sendiri. Apalagi cuma jadi konsumen. Jadi, pesannya jelas, berhentilah menyetor uang ke bandar, dan mulailah menyetor modal untuk masa depan bangsa kita. Saatnya kita jadi pemilik.